Oke, selamat sore. Kali ini kita mau bahas atau cerita soal page yield. Nah, page yield ini adalah satu hal yang cukup penting, di mana di sini disebutkan adalah jumlah halaman yang tercetak dalam satu cartridge toner atau tinta. Jadi, hal ini berguna untuk kita mengetahui berapa banyak halaman yang dapat dicetak oleh sebuah cartridge. Kalau kita beli printer, kita juga harus berhitung. Kita harus tahu berapa harga cartridge-nya dan berapa page yield-nya. Page yield ini adalah estimasi jumlah halaman cetak yang dapat dihasilkan. Ya, jadi di sini juga banyak yang menulis, awas jangan terkecoh jumlah page yield cartridge. Nah, jadi kita harus tahu nih, jangan sampai nanti kita udah beli printer, kita baru tahu setelah kita pakai sekian lama, oh ternyata cartridge tintanya boros, cepat habis, baru nyetak sedikit udah habis. Begitu kita beli cartridge-nya harganya mahal banget. Jadi sangat-sangat mahal kita harus bayar satu lembar untuk mencetak dengan printer tersebut. Jadi kita harus berhitung di depan. Jadi jangan sampai kita salah. Oke? Nah, banyak artikel-artikel di Google ini, jadi teman-teman juga bisa baca. Tapi saya coba jelasin singkat supaya lebih detail. Nah, setiap cartridge tinta yang dijual atau disebutkan itu pasti ada yang namanya page yield-nya. Jadi saya contoh ya, di sini Canon PG810 page yield. Oh iya, untuk printer yang masih menggunakan cartridge itu adalah printer Canon dan HP. Untuk Epson itu sudah menggunakan printhead inktank sistemnya. Jadi hanya HP dan Canon yang masih punya inkjet yang pakai cartridge. Meskipun mereka juga sudah punya inktank. Jadi nanti kita juga bisa belajar atau kita tahu kenapa kita harus beli inkjet atau kita beli inktank. Dan juga kalau misalnya kita beli inkjet, kita juga harus tahu page yield-nya berapa karena inkjet ini juga ada cartridge yang versi cartridge hemat atau namanya ink advantage atau Canon ink efficient. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, tapi untuk kali ini kita cerita dulu soal page yield itu apa. Oke, kembali ke sini. Kapasitas cetak page yield cartridge PG810. Oke, di sini disebutin cartridge PG810 ini tipenya pigment, page yield-nya itu 220 pages. Jadi dia bisa mencetak kira-kira sampai dengan 220 halaman dokumen teks ya, karakter. Jadi kertas HVS putih, teks yang diprint atau teks yang ditulis. Jadi bukan kita cetak gambar atau full color. Jadi itu beda ya. Semakin banyak kita mencetak gambar atau logo, itu berarti penggunaan cartridge penggunaan tintanya akan semakin boros. Tapi kalau kita cetak teks dia lebih hemat, makanya di sini disebutkan page yield ini 220 pages. Page yield ini sudah diuji oleh ISO atau lembaga internasional. Jadi setiap masing-masing printer itu sudah ada sertifikasinya yang menyatakan bahwa dia bisa mencetak sampai dengan sekian halaman. Oke. Nah, jadi di sini juga ada sebutan 9 mili, isinya 9 mili. Ini tidak menjamin berapa banyak dia mencetak, tapi biasanya kita pakai hitungannya yang disebut sebagai page yield ini atau kapasitas cetak. Sama seperti printer HP, di sini juga ada ink cartridge. Contoh ya, ini cartridge yang dijual di luar atau di luar Indonesia, tipe HP21. Ini tipe ini sudah pernah dijual, tipe cartridge HP21. Page yield-nya 190 pages. HP 300XL 600, yang 301 450, 15 400 dan juga 78 itu 650. Oke, jadi itu banyak macam-macam di situ. Nah, terus kita kembali lagi ke page yield. Yang tadi saya sebutin di sini page yield yang dihitung ini di sini tulis ya berdasarkan ISO 19752. Ini adalah International Standard Organization atau kalau di Indonesia disebutnya SNI atau SNI. Nah, perhitungannya itu adalah 5% coverage. Jadi kalau misalnya di sini ditulisnya 190 pages ini berdasarkan 5% coverage. Sama seperti tadi Canon juga sama, di sini juga 220 pages itu berdasarkan 5% coverage. Nah, sekarang kita harus tahu 5% coverage itu seperti apa. Nah, ini contohnya. 5% coverage, 10% coverage, 30%, 60%, dan 80%. 80% ini hampir satu halaman penuh A4 seperti gambar foto ini ya. Ini juga ada contohnya seperti ini, gambar ini juga A4, ini 80%, ini 10%, dan ini 60%. 10% ini berupa teks saja nih.
dokumen teks tulisan dasarnya putih. Tapi kalau 60% kok 60% ini? Nah, ini disebut, kita lihat di atas ini logo gambar blok warna biru, merah, dan kuning. Dan di sini juga ada ngeblok lagi, di sini gambar grafis, ini balok, ini warna. Nah, otomatis yang gambar yang dicetak ada full color seperti ini atau ngeblok seperti ini, itu penggunaan tintanya akan lebih banyak atau akan lebih boros. Jadi dia coveragenya ini disebut 60%, bukan 10%. Oke? Jadi kita mesti paham dulu nih, 5% itu kalau kita nyetaknya tulisannya seperti ini, dia bisa mencapai kurang lebih tadi sampai dengan 220 halaman. Kalau kita mencetaknya konsisten tulisannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, sekarang misalnya contoh, kita mau cetak seperti ini 30%. Itu perhitungannya seperti apa? Jadi misalnya ya hitungannya di sini 220 halaman. Oke, ini hanya berdasarkan 5%. Kalau kita mau cetak 30% seperti ini, berarti nanti kita harus hitung 30% dibagi 5. Karena kan tadi perhitungannya 5%. Jadi 30% dibagi 5 itu sama dengan 6. Oke, sama dengan 6. Nah, tadi page yield-nya ini kita hitung berapa? 220. Oke, 220 itu dibagi 6. Oke, jadi 220 itu dibagi 6. Jadi dengan cartridge tinta tersebut, kita hanya bisa mencetak halaman seperti ini dengan coverage 30%. Itu hanya sekitar 37 lembar, 37 halaman, bukan 220 seperti ini. Itu kalau coverage kita 30% seperti ini. Jadi jangan nanti teman-teman bingung, saya baru beli printer, tapi saya pakai nyetak baru 30-40 halaman, sudah habis cartridge tintanya atau sudah low. Ya memang pasti sudah low, karena kapasitas cetaknya ini 30%, bukan 5%. Kok katanya nggak nyampe sampai 200 halaman? Ya karena kapasitasnya ini yang tidak sesuai. Oke, jadi teman-teman sekarang mestinya sudah mulai mengerti apa itu page yield dan bagaimana kita berhitung apakah cartridge tinta tersebut boros atau tidak. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman ya yang yang mau beli printer atau yang ingin berhitung bisa tahu kira-kira printer tersebut cartridge tintanya boros atau enggak. Jadi kita juga harus hitung lagi nih, berapa harga cartridge tintanya, terus udah gitu berapa page yield-nya. Jadi ada satu cartridge, contoh ya, saya ambil contoh ya. Di sini HP 680 Black Ink. Nah, contoh kayak di sini nih, HP 680 harganya 148, ada yang 125. Ini page yield-nya itu 480 di sini disebutin. HP 680 Black Ink 480 pages di sini disebutin 480. Berarti kalau kita hitung kita beli harga cartridge-nya di 125.000 dibagi 480 itu kira-kira 290 rupiah per halaman dengan coverage 5%. Oke, jadi 290. Tapi kita juga bisa lihat lagi di sini. Canon PG 810. Canon PG 810. Ini harganya berapa ya? Kita mesti lihat di Shopee, coba. Atau di Tokopedia. Canon PG 810. Oke, di sini kita lihat ya, Canon PG 810. Nah, di sini kita contoh lah ini. 185.000. Canon PG 810 185.000. Page yield-nya berapa? Tadi kita lihat di sini 220. Tadi kita cek mana page yield-nya itu. Nah, di sini sebutnya page yield-nya 220. Jadi kita beli cartridge 185.000, page yield-nya itu 220. Jadi perhitungannya per lembarnya kira-kira 845 rupiah. Lebih mahal. Ini lebih mahal daripada HP 680 yang Ink Advantage. Nah, teman-teman sekarang udah mulai ngerti. Jadi kita bisa berhitung ya. Cartridge tintanya berapa, page yield-nya berapa, kita bagi dulu, itu dapat estimasi per lembar untuk 5% coverage. Itu dulu sebagai tahap awal kita bisa ngebedain mana cartridge yang mahal, mana cartridge yang lebih hemat. Jadi supaya kita tahu, jangan nanti pas kita udah beli printer, belakangan kita baru tahu dan kita frustasi. Ternyata harga cartridge-nya begitu mahal. Oke, semoga informasinya berguna.
Nanti kita lanjutin lagi untuk sesi berikutnya, ada nggak sih printer yang tetap pakai cartridge tapi printer inkjet yang pakai cartridge tapi tintanya lebih hemat. Ada, itu nanti istilahnya HP Ink Advantage dan Canon Ink Efficient. Untuk di sesi berikutnya nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih.